Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yasin Mufid dengan NIM 121230117. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang jurnal presentation mengenai liquid chromatography. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Heri telah memberikan saya tugas jurnal presentation kali ini. Oke, masuk ke mengenai jurnalnya. Untuk identitas jurnalnya itu sendiri, jurnal ini berjudul dengan Two-Dimensional Liquid Chromatography with Reverse Phase in Both Dimension dan ditulis oleh Alshima dan Thaddeus. Kedua penulis ini berasal dari Kanada dan termasuk dalam jurnal Journal of Chromatography ya. Oke, jadi jurnal kali ini itu menjelaskan tentang adanya kromatografi cair yang pada presentasi kali ini akan saya sebut dengan LC, yaitu liquid chromatography memainkan peran penting dalam identifikasi, kuantifikasi, dan pemisahan komponen campuran kompleks. Dan ini adalah teknik pemisahan pilihan untuk sampel yang komponennya dapat dilarutkan dalam pelarut umum. Hampir semua pasangan analit dapat dipisahkan dengan menyesuaikan kondisi pemisahan, masuk fase gerak dan atau diamnya, suhu, pH, dan penggunaan aditif. Kromatografi cair sendiri yang satu dimensi yang satu dimensi itu yang konvensional itu sudah berkembang pesat sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Dan untuk mencapai pemisahan senyawa yang lebih baik, salah satu kemajuan besar yang adalah penggunaan partikel sub 2 mikrometer yang memungkinkan untuk memisahkan senyawa dalam waktu lebih singkat tanpa kehilangan efisiensinya. Tapi itu memerlukan tekanan yang lebih tinggi. Perkembangan lainnya mencakup kolom yang dikemas dalam partikel inti menyatu yang mampu memisahkan komponen secara efisien pada tekanan yang lebih konvensional. Namun, yang sudah tadi saya jelaskan itu yang konvensional itu, yang satu dimensi LC itu masih belum mampu memisahkan banyak senyawa dalam campuran yang kompleks, seperti sampel lingkungan produk alami atau biologis yang mengandung ribuan senyawa yang tidak dapat dipisahkan pada garis dasar. Beberapa campuran yang mengandung senyawa yang berkerabat dekat seperti enantiomer atau isomer struktural juga tidak dapat dipisahkan dengan metode satu dimensi liquid chromatography. Meskipun senyawa tersebut belum tentu kompleks, akibatnya teknik alternatif berdasarkan sistem kromatografi cair multidimensi dengan kapasitas puncak lebih tinggi telah dieksplorasi untuk memisahkan senyawa dalam matriks kompleks. Eh, jadi tujuannya itu artikel ini bertujuan untuk mencangkup penerapan RPLC, XRPLC, dan dua dimensi LC menggunakan RP di kedua dimensi yang diterbitkan antara tahun 2010 dan 2023. Pembahasannya mencangkup pemilihan dimensi kolom, morfologi kolom, ukuran loop modulator, dan gradien untuk mencapai pemisahan yang efisien. Pada tahun 1944, kromatografi multidimensi pertama kali dijelaskan oleh Martin yang mengekstraksi 16 asam amino dari kentang dan berhasil memisahkannya menggunakan kromatografi kertas dua dimensi. Pada tahun 1978, Ernie dan kawan-kawannya juga memperkenalkan instrumentalnya pertama kali dari kromatografi cair dua dimensi komprehensif, yaitu LC-LC, dan menggunakannya dalam analisis ekstrak tumbuhan. Pada komprehensif LCXLC, di tahun 1984, Giddings dan kawan-kawan mengembangkan perspektifnya untuk teknik LCXLC, menguraikan konsepnya, dan meletakkan dasar, dan menjelaskan juga batasan pemisahan dua dimensi untuk pertama kalinya. Menurut konsep ini, pemisahan LCXLC dimulai pada dimensi pertama, yang limbahnya kemudian dipindahkan secara berkala ke dimensi kedua. Kolom sebagai pecahan indiskrit untuk pemisahan lebih lanjut. Dengan demikian, senyawa-senyawa dalam suatu campuran terkena dua perpindahan pemisahan
Dan jika senyawa-senyawa tersebut terselesaikan dengan baik pada dimensi pertama, maka senyawa-senyawa tersebut harus tetap terlarut pada dimensi kedua. Dan tidak dapat diragukan lagi, kompleksitas tambahan akan ditambahkan ke sistem jika dimensi pemisahan ditambahkan. Dibandingkan dengan satu dimensi LC yang sudah konvensional itu, tantangan baru juga muncul, termasuk pemilihan fase diam yang sesuai dalam dua dimensi. Kompabilitas mekanisme pemisahan, optimalisasi kondisi pemisahan, fase gerak, sensitivitas deteksi, dan juga analisis datanya. Teknik LC menawarkan beragam mekanisme pemisahan, termasuk fase normal, fase terbalik atau reverse space, eksklusi ukuran atau SEC, kemudian pertukaran ion atau kromatografi afinitas, yang masing-masing dicirikan oleh selektivitas yang berbeda. Akibatnya, LCXLC secara teoritis dapat diimplementasikan dalam berbagai kombinasi mekanisme ini, sehingga menghasilkan peningkatan kapasitas puncak, selektivitas, dan resolusi. Namun, banyak publikasi terbaru melaporkan penggunaan reverse space di dua dimensi itu yang dapat dikaitkan dengan manfaat signifikan dari mode pemisahan ini. Salah satu keuntungan yang paling penting adalah efisiensi pemisahan yang tinggi, yang dapat dicapai dengan menggunakan kolom RPLC dan kemudian antarmuka. Dengan generasi baru, partikel pengepakan sub 2 nanometer ini, pemisahan dapat dipercepat secara signifikan, seringkali tanpa kehilangan kapasitas puncak atau perubahan selektivitas. Selain itu, karena mode pemisahan fase terbalik telah digunakan selama beberapa dekade, ratusan fase diam yang berada telah dikembangkan dan tersedia secara komersial. Pengetahuan rinci tentang mekanisme retensi reverse space dan kondisi reverse space yang optimal untuk berbagai sampel memperluas penerapan reverse space di antara mekanisme pemisahan lainnya. Berbagai kolom reverse space yang tersedia menawarkan perbedaan selektivitas yang luar biasa. Fase diam berbeda dalam bahan pendukungnya, di silika, polimer oksida anorganik, dan kemudian gugus fungsi yang terkait, misalnya C18, cyano, vinil, dan lain-lain. Dan berbagai modifikasi kimia pada gugus ini, misalnya penutup ujung gugus, tanam pola, dan lain-lain. Kompabilitas reverse space dengan detektor MS adalah keunggulan lain dibandingkan mode liquid kromatografi lainnya, seperti kromatografi penukar ion. Oke, seperti liquid kromatografi ion. Karena kelebihan ini, reverse space adalah mode utama yang digunakan dalam sistem liquid kromatografi second dimension. Oleh karena itu, fokus utama ketika mengembangkan sistem liquid chromatografi, X-liquid chromatografi ini sering menemukan mekanisme pemisahan satu dimensi yang tepat. Kombinasi mode liquid chromatografi tertentu dapat menimbulkan serangkaian kesulitan, bahkan ketidakmungkinan. Misalnya, ketidaklarutan fase gerak, efisiensi kolom yang buruk, dan lain-lainnya. Meskipun kekhususan mekanisme pemisahan untuk jenis senyawa tertentu menjadi perhatian utama, eh, misalnya SEC untuk pemisahan polimer berdasarkan berat molekul, IEX untuk sampel biologis sesuai dengan status muatannya, dan MPCC atau HILIC pada sampel organik menurut gugus fungsinya. Upaya besar-besaran telah dilakukan dalam pengembangan RPLC, XRPLC yang tadi sudah saya sebutkan, yang telah digunakan dalam berbagai aplikasi. Tujuan utama artikel ulasan ini adalah untuk mencakup penerapan reverse phase liquid chromatography, X liquid press liquid chromatography, dan dua dim second dimension liquid chromatography menggunakan reverse phase di kedua dimensi yang diterbitkan antara tahun 2010 dan 2023. Pertimbangan fisik dan praktis yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan sistem reverse phase liquid chromatography, lebih spesifiknya pemilihan dimensi kolom pada second dimension dan pada first dimension dan second dimension, pemilihan morfologi kolom, ukuran loop modulator, dan gradien yang digunakan untuk mencapai pemisahan yang lebih efisien. Oke. Mengenai penjelasan ulangnya, saya akan jelaskan, yaitu
Teks tersebut jadi menjelaskan tentang perkembangan dan penggunaan kromatografi cair dalam pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen campuran kompleks. Berikut ini adalah ringkasan dari penjelasannya yang sudah saya bahas tadi. Jadi, liquid chromatography adalah teknik yang sangat penting untuk memisahkan komponen dalam campuran kompleks, terutama untuk sampel yang komponennya larut dalam pelarut umum. Pemisahan ini bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi seperti fase gerak, fase diam, suhu, dan pH dan aditifnya. Kemudian itu kromatografi cair subdimensi itu adalah teknologi yang telah mengalami banyak kemajuan seperti penggunaan partikel sub 2 mikrometer yang memungkinkan pemisahan lebih cepat dan kolom dengan partikel inti menyatu yang bekerja pada tekanan yang konvensional. Namun, first dimension liquid chromatography ini masih memiliki keterbatasan, yaitu tidak cukup efektif untuk memisahkan senyawa-senyawa yang kompleks yang banyak coagulating seperti dalam sampel lingkungan atau biologis. Beberapa senyawa yang berkerabat dekat juga sulit dipisahkan dengan first one dimension liquid chromatography ini. Nah, kemudian tentang two dimension liquid chromatography yang sudah saya bahas tadi, itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1944 dan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1978. Jadi teknik ini melibatkan dua tahap pemisahan, di mana senyawa dipisahkan dalam kolom pertama dan kemudian dipisahkan ke kolom kedua untuk memisahkan lebih lanjut. Dan two dimension liquid chromatography ini dapat memisahkan senyawa lebih baik dibandingkan one dimension liquid chromatography, terutama untuk campuran yang kompleks. Nah, kemudian tantangan dalam two dimension liquid chromatography ini adalah memilih fase diam yang cocok untuk kedua dimensi dan memastikan kompatibilitas mekanisme pemisahan, mengoptimalkan kondisi pemisahan dan fase gerak, meningkatkan sensitivitas deteksi dan analisis data. Untuk mekanisme pemisahannya, liquid chromatografi menawarkan berbagai mekanisme pemisahan, seperti fase normal, fase terbalik, eksklusi ukuran, pertukaran ion, dan kromatografi afinitas, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, kombinasi dari berbagai mekanisme ini dapat meningkatkan kapasitas puncak, selektivitas, dan resolusinya. Jadi, apabila digabung, itu akan juga semakin baik ya nantinya. Banyak penelitian yang terbaru yang menggunakan fase terbalik ini di kedua dimensi, karena menurut para peneliti itu efisiensinya yang lebih tinggi dan kemudahan untuk interface-nya juga. Dan River Phase ini kompatibel dengan detektor massa atau MS, yang merupakan keunggulan dibandingkan mode liquid chromatography lainnya. Pemilihan kolom, berbagai kolom River Phase tersedia dengan selektivitas yang berbeda, bahan pendukung, dan modifikasi kimianya. Penting untuk memilih dimensi kolom yang tepat pada one dimension dan two dimension ini, serta memperhatikan morfologi kolom, ukuran loop modulator, dan gradien pemisahan. Kemudian, kesulitan dan dalam kombinasi mode liquid chromatography tadi ya. Kombinasi mode liquid chromatography tentu dapat menimbulkan masalah seperti ketidaklarutan, fase gerak atau efisiensi kolom yang buruk, mekanisme pemisahan spesifik seperti SSC untuk polimer atau yang ion tadi untuk sampel biologis juga harus sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi pada hasilnya nanti. Kemudian tujuannya tadi itu artikel yang saya baca ini bertujuan untuk mencakup penerapan reverse phase liquid chromatography dan two dimension liquid chromatography menggunakan reverse phase di kedua dimensi yang diterbitkan antara tahun 2010 dan 2023. Pembahasan mencangkup pemilihan dimensi kolom, morfologi kolom, ukuran loop modulator, dan gradien untuk mencapai pemisahan yang efisien. Ya, jadi overall keseluruhan teks ini menjelaskan perkembangan keunggulan, tantangan, dan aplikasi dari teknik kromatografi cair dua dimensi atau two dimension liquid chromatography dengan fokus pada penggunaan fase terbalik RP dalam pemisahan senyawa kompleks. Nah, kemudian pengembangan pengembangan dan optimalisasi mode. Teks tersebut, artikel ini itu menjelaskan tentang pentingnya kromatografi cair dalam analisis kimia, terutama dalam memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen
dalam campuran yang kompleks. Berikut ini saya akan jelaskan tentang penjelasan yang lebih terperinci. Peran kromatografi cair atau liquid kromatografi ini sangat penting dalam pemisahan komponen yang larut dalam pelarut umum dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi seperti fase gerak, fase diam, suhu, pH, dan aditif untuk memisahkan hampir semua pasangan yang analit. Pasangan analit, mohon maaf ya. Oke, one dimension liquid chromatography. Perkembangan signifikan termasuk penggunaan partikel subdomikrometer yang mungkin misalnya lebih cepat dalam kolom partikel inti menyatu untuk efisiensi pada tekanan konvensional. Keterbatasannya tidak mampu memisahkan senyawa yang kompleks tadi ya. Kemudian ada two dimension liquid chromatography. Itu sudah ditemukan pada 1944 ya. Tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, kemudian masuk ke, mohon maaf, banyak penelitian menggunakan reverse space di kedua dimensi karena efisiensinya yang sangat tinggi. Generasi baru, partikel penggunaan sub 2 mikrometer mempercepat pemisahan tanpa kehilangan kapasitas puncak atau perubahan selektivitas. Dan fase terbalik ini juga, atau reverse space itu, kompatibel dengan detektor massa. Ya, berbagai kolom RP. Maksudnya kolom reverse space. Kolom reverse space ini memiliki perbedaan selektivitas yang luar biasa, tergantung bahan pendukungnya, yaitu silika, polimer oksida anorganik, dan modifikasi kimia lainnya, seperti cyano, vinil, dan lain-lain. Oke. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa beberapa aturan dalam pengisian loop sampel dalam liquid chromatography tidak kaku dan dapat disesuaikan tergantung situasi tertentu. Jadi pengisian loop sampel yang lebih kapasitas tidak selalu menjadi masalah, terutama dalam konteks analisis kualitatif. Dalam analisis kuantitatif, tujuan utama dalam mengidentifikasi komponen bukan mengukur kuantitas secara akurat. Dan pentingnya kesesuaian volume kedua loop yang terpasang pada katup. Loop ini digunakan untuk mengalirkan sampel dari satu dimensi kromatografi ke dimensi lainnya. Volume yang sama persis, nah jadi volume loop harus sama persis untuk memastikan bahwa jalur aliran sampel tetap serupa. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan akurasi pemisahan dan analisis. Dalam konteks liquid kromatografi ini, di mana pemisahan sampel dilakukan dalam dua tahap dimensi. Memastikan bahwa kedua loop memiliki volume yang sama membantu menjaga integritas analisis, terutama dalam hal aliran dan pemisahan sampel. Oke. Dua dimensi liquid chromatography ini memanfaatkan fase terbalik dalam dimensi maupun aplikasinya. Reverse phase liquid chromatography dianggap sebagai mode pemisahan paling efektif dalam kromatografi cair untuk pemisahan campuran yang mengandung molekul kecil dengan struktur, polaritas, dan berat molekul serupa. Penggunaan reverse phase ini dalam satu dimensi sistem two-dimension liquid chromatography memiliki banyak keuntungan karena penerapan kolom fase terbalik yang luas, kompatibilitas dengan detektor massa, dan keseimbangan yang cepat. Misalnya, dengan kolom C18 di two dimension dari sistem two dimension liquid chromatography untuk pemisahan sampel kompleks, efisiensi tinggi dan kemampuan resolusi tinggi tercapai. Mode pemisahan dipilih dalam analisis two dimension liquid chromatography tergantung pada karakteristik komponen sampel. Misalnya untuk sampel dengan molekul bermuatan termasuk campuran peptida dan protein adalah kombinasi praktis menggunakan IEC dan reverse space-nya itu. Untuk campuran dengan polimer alami atau sintetis berbobot molekul besar, kombinasi SEC dan RPLC adalah pilihan pertama. Untuk sampel kompleks lainnya yang memiliki senyawa tak bermuatan dengan ukuran yang sama, tetapi berbeda dalam hidrofobisitas dan polaritas, kombinasi NPCC dan RPLC berguna untuk analisis two-dimension liquid chromatography dalam beberapa kasus. Kombinasi reverse phase liquid chromatography dan HILIC atau HILC dengan RPLC adalah opsi yang memungkinkan. Sejumlah kombinasi mode telah diperkenalkan di ratusan aplikasi seperti RPLC dan ERPLC, RPLC dan HIL.
HILIC dan RPLC, NP dengan RPLC, IEC dengan RPLC, SEC dan RPLC, dan lain-lainnya. Itu membuktikan bahwa reverse space ini bisa masuk kemana saja ya. Dan kemudian ada fase diam, adalah salah satu faktor terpenting dalam pemisahan LC, pemisahan liquid kromatografi. Silika yang dimodifikasi dengan rantai alkil C18 merupakan fase diam yang paling serbaguna. Ini memiliki efisiensi pemisahan yang baik, selektivitas, dan cakupan analit yang luas. Mekanisme retensi fase diam, fase terbalik ini merupakan didasarkan pada interaksi hidrofobik. Untuk pemisahan senyawa polar, retensi dan selektivitasnya terbatas. Hal ini menciptakan dorongan untuk mengembangkan fase diam reverse space dengan karakteristik termodifikasi polar. Teknik yang paling banyak diterapkan untuk meningkatkan selektivitas senyawa polar didasarkan pada penggabungan gugus polar dalam rantai alkil. Fase diam berbatas kutub, tertanam di kutub, berkepala kutub, dan terkombinasi secara polar telah dikembangkan untuk meningkatkan interaksi polar. Mereka dapat meningkatkan selektivitas pemisahan senyawa polar, tetapi fase diam yang dibuat dengan metode ini sebagian besar masih terdiri dari C18. Dengan kontribusi gugus polar yang terbatas, fase diam reverse space ini khusus dengan gugus fungsi polar yang berbeda dari rantai alkil juga telah dikembangkan, seperti pentafluorofenil, PG fosfodiester, dipeptida, dan sebagainya. Hasil menunjukkan bahwa selektivitas senyawa polar ditingkatkan melalui kontribusi gugus polar ikatan gugus. Gugus ini multifungsi dan dapat memberikan berbagai interaksi selain interaksi hidrofobik itu, seperti ikatan hidrogen, dipolar, dipol-pol, dipol-dipol, dan interaksi transfer muatan. Kemudian pada tahun 2017 misalnya fase diam reverse space ini berbasis silika baru dikembangkan dan berhasil digunakan dalam pemisahan saponin dan alkaloid, dalam obat-obatan tradisional Tiongkok. Fase diam terikat ini memiliki fenil, cincin nitrogen, heterosiklik, gugus hidroksil, dan sulfoether yang menghasilkan interaksi hidrofobik, hidrogen akseptor atau donor proton, dan interaksi elektrostatis. Fase diam ini diberi nama fenil atau tetrazol sulfoether dan dikarakterisasi dengan analisis unsur keadaan padat 13C, spektroskopi, dan spektroskopi ER. Kolom PTHS dievaluasi secara kromatografi dalam kondisi fase terbalik dan dibandingkan dengan kolom fase terbalik komersial lainnya. Dan pada tahun 2023, kolom fase diam berikat anhidrid ftalat baru disintesis oleh Zhao dan kawan-kawannya. Kolom ini digabungkan dengan kolom C18 untuk analisis GCP Hypnosae semen yang banyak digunakan untuk mengobati insomnia dan kecemasan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Fase diam Fase diam baru ini ditandai dengan hidrofobisitas yang lebih lemah dibandingkan kolom C18 yang membantu kompabilitas pelarut dalam liquid kromatografi online dan sistem liquid kromatografinya. Selain itu, fase diam berikatan anhidrida ftalat menunjukkan perbedaan signifikan dalam selektivitas pemisahan dari C18, mencapai ortogonalitas yang baik sebesar 83,3%. Oke, terus pemilihan fase diam dan fase gerak dalam liquid kromatografi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan selektivitas. Pengembangan fase diam baru sangat penting untuk kemajuan RPLC, yaitu reverse phase liquid chromatography, lebih lanjut dengan RPLC. Kombinasi dua mekanisme retensi berbeda pada meningkatkan ortogonalitas sistem two-dimension liquid chromatography. Karena kolom fase terbalik memberikan variasi selektivitas yang signifikan. RPLC dengan pemisahan RPLC seringkali lebih efektif dibandingkan kombinasi lainnya. Hasilnya, reverse phase liquid chromatography dengan reverse phase liquid chromatography telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis makanan dan zat yang berbahaya dalam daun teh sebagai kemungkinan sumber paparan dan pada rambut manusia sebagai biomarker menggunakan RPLC dan RPLC.
Breitbart dan kawan-kawan menggunakan RPLC dan RPLC yang dikombinasikan dengan spektrometri massa pengenceran isotop ganda bermassa tepat untuk menentukan kandungan aflatoksin B1 dalam kandungan makanan bayi berbahan dasar sereal, jagung, dan pakan berbahan dasar jagung. Donato dan kawan-kawan menggunakan RPLC dan RPLC untuk analisis sampel anggur merah tanpa pembersihan awal prosedur dan total 43 polifenol dipisahkan dan diidentifikasi. Jumlah komponen yang teridentifikasi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan sistem LC yang satu dimensi. Eksperimen pemantauan beberapa reaksi yang dioptimalkan memungkinkan penentuan transresveratrol yang merupakan salah satu komponen antioksidan paling aktif dalam anggur dan monuran produk perlindungan tanaman herbisida yang menarik bagi badan pengawas. Oke, minat terhadap two dimension LC terhadap reverse space di kedua dimensi terus meningkat, menyebabkan sejumlah besar pengaplikasian yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada tahun 2017, Milo dan kawan-kawan menggunakan beberapa kromatografi cair dua dimensi yang memotong jantung untuk menganalisis alkaloid pyrrolizidin dan N-oksida yang sesuai yang merupakan metabolit tanaman genotoksik yang terdapat sebagai kontaminan yang tidak diinginkan dalam produk makanan yang berasal dari herbal termasuk teh dan suplemen makanan. Pada tahun yang sama, Ki dan kawan-kawan menggunakan beberapa two-dimension liquid chromatography pemotongan jantung untuk memisahkan aflatoksin B1, B2, G1, G2, dan okratoksin A dalam produk tembakau tanpa asap. Pada tahun 2018, Armuji dan kawan menentukan okratoksin A yang merupakan salah satu dari kelompok 2B memungkinkan karsinogen manusia dalam kopi, jagung, anggur merah, dan bir dengan sistem eh, two-dimension liquid chromatography yang tadi. Aflatoksin, okratoksin A, dan fumonisin juga ditentukan dalam bir oleh kelompok penelitian lain dengan metode multi-hard cutting, two-dimension liquid chromatography. Pada tahun yang sama, Lopez dan kawan-kawan menganalisis fluosetin dan norfluosetin dalam colostrum dan asimatur menggunakan sistem kromatografi cair dua dimensi. Spektrometri massa tandem kondisi liquid kromatografi rinci dari aplikasi yang melibatkan analisis makanan dan zat berbahaya dalam produk makanan diilustrasikan pada tabel. Dan senyawa yang bertanggung jawab atas rasa pada makanan dianalisis oleh banyak peneliti menggunakan two-dimension liquid chromatography berbasis reverse space. Aplikasinya mencakup analisis bahan-bahan yang menyebabkan rasa pahit dan manis pada makanan, identifikasi kepahitan hidrolisat protein, protein whey yang berdampak negatif terhadap kualitas produk dengan kromatografi fase terbalik dua dimensi. Kemudian penentuan maltol, etil maltol, vanilin, dan etil vanilin yang ditambahkan sebagai penambah rasa pada susu bubuk dan penentuan karbohidrat sebagai penambah rasa susu bubuk dengan metode two-dimension liquid chromatography. Pada tahun 2015, Xiao Fang dan kawan-kawannya mengembangkan metode two-dimension liquid chromatography ini untuk mengukur 5 protein utama dan 7 bahan tambahan makanan: maltol, etil maltol, vanilin, etil vanilin, asam benzoat, asam sorbat, dan natrium sakarin dalam susu dan susu bubuk. Selain itu, ia mengembangkan metode stop flow two-dimension liquid chromatography untuk mengukur 5 bahan tambahan makanan: aspartam, asam benzoat, natamisin, natrium sakarin, dan asam sorbat dalam minuman yogurt. Dan pada tahun 2018, senyawa yang menyebabkan rasa gosong pada kecap kedelai diidentifikasikan dengan metode two-dimension liquid chromatography yang dikembangkan oleh Zhao dan kawan-kawannya. Kondisi liquid chromatography terperinci untuk analisis ini diilustrasikan pada percobaan tersebut. Investigasi zat aktif biologis yang terjadi secara alami merupakan bidang penelitian two-dimension liquid chromatography yang sangat menarik. Banyak aplikasi melibatkan analisis jamu tradisional Tiongkok
dan pembuatan profil bahan aktif dalam produk alami. Tanaman obat biasanya mengandung ratusan bahkan ribuan bahan yang sangat bervariasi sifat fisik dan kimianya. Meskipun pendekatan two-dimension liquid chromatography offline tradisional bersifat padat karya dan memakan waktu, terkadang pendekatan ini digunakan pada skala persiapan untuk mengisolasi bahan aktif dari tanaman untuk digunakan dalam pengolahannya tersebut. Contoh penerapan yang menggunakan kromatografi preparatif two, di, 2 dimension dengan fase reverse space itu di 2 dimensi mencangkup pemisahan senyawa dengan kemurnian tinggi dari obat-obatan tradisional di Tibet. Isolasi kumarin dari Radix Angelicae dahuricae. Isolasi komponen lithium barbarum dengan two-dimension liquid chromatography preparatif offline. Pemurnian senyawa dengan kemurnian tinggi dari batang Lonicera japonica tun yang terbukti memiliki banyak fungsi biologis, termasuk aktivitas sitoprotektif, hepatoprotektif, antiinflamasi, antivirus, antibakteri, dan antioksidan. Isolasi ekstrak antioksidan dan fenol dari Saxifraga tangutica, pemurnian beberapa senyawa polar dan Radix isatidis. Aplikasi ini terancam dalam cobaan dengan rincian tentang kolom dan detektor yang digunakan. Aplikasi lain menggunakan reverse space offline dan reverse space mencangkup pembuatan profil triasi gliserol dalam minyak kedelai menggunakan kondisi fase terbalik non-air, minyak kacang tanah, dan minyak lard. Pemisahan ekstrogen, ginsenosides, alkaloid, dan peptida yang berada di Sidalis umbi dan Zedoari curcumae ekstrak. Pemisahan komponen di Dracaena pochinensis, analisis dari Fructus cisandrae sinensis, penemuan agonis beta 2 adrenoseptor di Curcuma zedoaria yang terkait dengan efek anti-asmanya. Analisis dari Uncaria rhincopila, obat umum untuk mengobati kejang, epilepsi, hipertensi, eklamsia, dan penyakit otak. Identifikasi flavonoid dari sampel kompleks. Karena komposisi glikosiflavon dalam biji fenugreek rumit dan terdiri dari flavon mono dan di C glikosida, baik reverse space offline maupun online, reverse space telah digunakan untuk analisis mereka. Pendekatan analitik 4 dimensi two dimension liquid chromatography, spektrometri mobilitas ion, dan spektrometri massa digunakan untuk analisis ekstrak tumbuhan dari Ginkgo biloba dan menunjukkan kekuatan pemisahan yang besar dengan total kapasitas puncak yang dihitung lebih dari 8.700. Sebagian besar aplikasi yang berkaitan dengan jamu Cina, masalah keamanan pangan, dan analisis zat berbahaya dalam makanan dan produk makanan dilakukan dalam mode online dan ditandai dengan tanda eh, pada percobaan tersebut. Contoh penerapan two-dimension liquid chromatography dengan kombinasi kolom reverse space dan reverse space dalam analisis liquid dirangkum eh, dalam tabel pada percobaan kali ini. Kromatografi cair two dimension komprehensif ditambah dengan spektrometri massa waktu RPLC dan RPLC digunakan untuk analisis non-target debu rumah tangga dan serat pengering cucian untuk pertama kalinya pada tahun 2017 oleh Ouyang dan teman-temannya. Kapasitas puncak yang lebih tinggi dari ortogonalitas liquid kromatografi bersama dengan berkurangnya penekanan ion pada MS memungkinkan identifikasi cepat kontaminan lingkungan dalam matriks sampel yang kompleks ini. Aplikasi lain melibatkan analisis kontaminan dalam air limbah, pengolahan limbah, penentuan aromatik polisiklik, analisis minyak serat, pemisahan sampel industri yang kompleks, dan analisis minyak gas vakum. Kondisi liquid kromatografi terperinci diilustrasikan dalam tabel pada percobaan tersebut. Analisis fase air bio, minyak yang dihasilkan dari pirolisis berbagai biomasa dengan two-dimension liquid chromatography merupakan bagian dari analisis lingkungan. Proses pirolisis merupakan salah satu alternatif untuk meminimalkan masalah lingkungan yang terkait dengan limbah
industri pangan pertanian. Produk utama yang dihasilkan dari proses ini adalah produk cair bernilai tinggi yang disebut bio-oil. Baru-baru ini, penggunaan reverse phase liquid chromatography mengingat kompleksitas telah terbukti meningkatkan karakteristik fase bio-oil yang larut dalam air. Mengingat kompleksitasnya yang kandungan air yang tinggi, beberapa contoh aplikasi tersebut sudah ada dirangkum pada jurnal ini. Reverse phase liquid chromatography yang dikembangkan dan diterapkan untuk analisis farmasi dirangkum pada tabel yang ada di jurnal ini. Reverse phase liquid chromatography telah digunakan untuk menganalisis dan mengisolasi bahan aktif farmasi dari sampel biologis, misalnya sulfonamid, beta agonis, dan hormon steroid dalam urin hewan, obat antilepsi dalam plasma manusia, antipsikotik dalam plasma manusia, antibiotik dalam plasma manusia, dan agonis melatonin dalam plasma manusia. Banyak aplikasi dalam bidang ini melibatkan pemisahan pengotor dan produk degradasi dalam senyawa farmasi dan membentuk kesediaannya. Berbagai aplikasi RPLC dan RPLC dalam analisis biofarmasi tercantum pada tabel yang ada di jurnal ini. Biofarmasi merupakan protein terapeutik yang diproduksi secara in vivo melalui teknologi DNA rekombinan. Kemudian umumnya digunakan untuk pada penyakit parah seperti kanker, gangguan autoimun, dan penyakit kardiovaskular. Meskipun beberapa jenis terapi termasuk dalam kategori biofarmasi protein seperti hormon, faktor pertumbuhan, faktor darah, vaksin antikoagulan, sitokin, dan lain-lainnya. Antibodi monoklonal mewakili persentase terbesar dari obat-obatan ini, diikuti oleh produk antibodi terkait seperti konjugat antibodi obat, protein fusi, dan antibodi bispesifik. Keberhasilan obat ini dibandingkan dengan biofarmasi lainnya disebabkan oleh kemampuannya untuk digunakan dalam terapi pos pemeriksaan imun. Karena kompleksitasnya, matriks ini satu teknik saja tidak mampu memenuhi kebutuhan analisis yang berbeda. Dan upaya telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan alat analisis untuk menganalisis struktur kompleks ini. Two-dimension liquid chromatography telah banyak diterapkan pada karakteristik protein biofarmasi, terutama untuk karakterisasi struktur MAB dan ADC pada level peptida, subunit, dan utuh. Beberapa contoh penerapan ini melibatkan pembuatan profil konjugat obat dan biomarker dalam spesimen biologis. Keberagaman dan tingkat kompleksitas protein telah menimbulkan permintaan besar akan platform analitik yang sangat efisien menggunakan kombinasi teknik pemisahan dan identifikasi protein. Fraksinasi sampel proteum dapat dilakukan terutama pada tingkat protein dan peptida. Meskipun protein utuh sulit untuk ditangani, pencernaannya dengan enzim proteolitik, yaitu biasanya tripsin, secara dramatis meningkatkan kompleksitas sampel. Meskipun protein memiliki sifat kimia yang sangat beragam, peptida menunjukkan perilaku yang seragam, peptidomik, dan bukan proteomik, sehingga analisis protein lebih terjangkau. Dua bidang utama ilmu pemisahan yang telah diterapkan pada analisis protein dan peptida adalah teknik kromatografi cair dan elektroforesis. Keduanya mampu menyelesaikan campuran kompleks dengan menggunakan mekanisme pemisahan yang berbeda sesuai dengan sifat kimia dan sifat fisik zat terlarut. Upaya signifikan telah dicurahkan untuk pengembangan metode liquid chromatography yang sudah saya jelaskan tadi, itu multidimensional liquid chromatography, terutama dalam mode komprehensifnya untuk analisis protein dan peptida, menunjukkan liquid chromatography peptida triptik dari Herceptin dengan kolom fase terbalik yang digunakan dalam dimensi dan deteksi UV pada
214 nanometer. Multidimension liquid chromatography menggabungkan dua atau lebih bentuk liquid chromatography untuk meningkatkan kapasitas puncak dan juga daya penyelesaiannya. Untuk fraksinasi peptida yang lebih baik sebelum memasuki detektor MS, hal ini secara dramatis menyederhanakan kompleksitas ion peptida sebelum deteksi MS. Efek ini mungkin ditemui dalam proteomik karena rentang dinamis ekspresi protein yang luas dalam proteom. Beberapa contoh, reverse phase liquid chromatography dan reverse phase liquid chromatography untuk analisis proteomik dan analisis peptidomik tercantum di tabel 4 yang ada pada jurnal ini. Eh, Baru-baru ini, metabolomik dan lipidomik telah merangsang minat dalam penerapan two-dimension liquid chromatography. Metabolomic komitmen pada analisis kuantitatif dan kualitatif semua metabolit molekul kecil di bawah 1500 Da dalam sampel biologis tertentu. Lipidomik sebagai bagian dari metabolomik bertujuan untuk mengkarakterisasi secara sistematis semua lipid dalam sistem biologis, mulai dari struktur dan fungsi hingga interaksinya. Selama dekade terakhir, banyak mode operasional dan modulasi baru telah dikembangkan dan digunakan di multidimension liquid chromatography ini. Oke, yang meningkatkan fleksibilitas dan telah dikembangkannya dan digunakannya multidimension liquid chromatography ini itu karena kekuatan pemisahan yang kuat. Multidimension liquid chromatography digabungkan dengan spektrometri massa, yaitu menjadi multidimension liquid chromatography MS, menunjukkan keunggulan yang jelas dalam peningkatan resolusi dan cakupan metabolom dan lipidom dibandingkan dengan standar one dimension liquid chromatography. Analisis metabolomik dan lipidomik yang komprehensif tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman lebih dalam mengenai mekanisme biokimia penyakit terkait metabolisme, namun juga berkontribusi pada penemuan biomarker untuk diagnosis penyakitnya, pemantauan prognostik, dan intervensi terapeutik. Aplikasi utama reverse phase liquid chromatography dan reverse phase liquid chromatography MS di bidang analisis lipidomik dan metabolomik sudah ada dirangkum pada tabel 4 yang ada pada jurnal ini. Kemudian pengaplikasian two-dimension liquid chromatography menggunakan reverse phase liquid chromatography di kedua dimensi dalam analisis proteomik, lipidomik, metabolomik, dan peptida melibatkan analisis dan isolasi metabolit obat dari matriks endogen kompleks seperti sampel urin dan neurotransmitter asam amino dalam darah dan otak tikus dan babi, menentukan dan pemisahan hormon terpilih secara real time ditunjukkan untuk beberapa kelompok penelitian. Contohnya, termasuk analisis insulin sapi, analisis residu steroid anabolik dalam urin sapi, dan analisis testosteron dalam serum manusia. Rincian kondisi liquid chromatography dirangkum dalam tabel 4 pada jurnal ini. Kemudian, penjelasan ulang. Saya akan menjelaskan ulang tentang apa yang tadi sudah dibahas juga, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai penggunaan kromatografi cair dua dimensi dalam berbagai aplikasi analitis, khususnya dengan memanfaatkan reverse space-nya itu, reverse space liquid kromatografi pada kedua dimensi. Berikut adalah poin-poin utama dari teks tersebut. Oke. Jadi, reverse space liquid kromatografi merupakan metode yang efektif untuk memisahkan campuran molekul kecil yang memiliki kesamaan dan struktur, polaritas, dan berat molekulnya. Kolom reverse phase kolom seperti kolom C18
sering digunakan karena kompatibilitasnya dengan detektor massa dan kecepatan keseimbangannya. Kemudian pemilihan mode two dimension liquid chromatography ini dipilih berdasarkan karakteristik sampel, misalnya IEC dan reverse phase, yaitu ion exchange chromatography dengan reverse phase untuk peptida dan protein. Kemudian size exclusion chromatography dengan reverse phase liquid chromatography untuk polimer besar, dan normal phase chromatography dengan reverse phase liquid chromatography untuk senyawa tak bermuatan dengan perbedaan hidrofobisitas dan polaritasnya. Dan kemudian reverse phase chromatography, liquid chromatography dengan HILIC atau HILIC dengan reverse phase liquid chromatography, yaitu untuk senyawa polar. Kemudian tentang fase diam, pengembangan fase diam. Fase diam yang sering digunakan adalah silika yang dimodifikasi dengan rantai alkil C18. Karena efisiensi pemisahan yang baik dan cakupan analit yang luas, untuk meningkatkan selektivitas, senyawa polar fase diam dengan gugus polar ditambahkan dalam rantai alkil, seperti pentafluorovenil, PEG, fosfodiester, dipeptida, dan lain-lain. Contoh pengaplikasian two-dimension liquid chromatography seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada pemisahan dan identifikasi senyawa dalam makanan, seperti aflatoksin dan zat berbahaya dalam makanan bayi dan minuman. Dan ada pemisahan senyawa bioaktif dari obat-obatan tradisional, seperti saponin dan alkaloid. Analisis komponen rasa dalam makanan dan minuman, analisis lingkungan untuk kontaminan dalam air limbah, udara, dan sampel industri. Analisis farmasi untuk mengisolasi bahan aktif dan produk degradasi dari sampel biologis dan farmasi. Analisis proteomik, lipidomik, dan metabolomik untuk memahami mekanisme penyakit dan menemukan biomarkernya. Keunggulan dan pengembangan dari reverse phase liquid chromatography. Penggunaan reverse phase liquid chromatography ini semakin tinggi, semakin meningkat karena selektivitasnya yang tadi. Selektivitasnya itu yang signifikan dan efektivitasnya sangat tinggi. Kemudian perkembangan fase diam baru dengan sifat polar berbeda dari rantai akil telah meningkatkan selektivitasnya senyawa polar. Contoh nyata termasuk pemisahan saponin dan alkaloid dalam obat tradisional Tiongkok dengan fase diam baru seperti fenil, tetrazol, PTAS, dan anhidrida ftalat. Kemudian dalam pengaplikasian yang khusus, yaitu dalam analisis biofarmasi, two-dimension liquid chromatography ini digunakan untuk karakterisasi protein terapeutik dan bahan aktif lainnya. Dalam proteomik, two-dimension liquid chromatography digunakan untuk fraksinasi peptida dan protein. Membantu dalam analisis proteomik dan peptidomik yang kompleks. Metabolomik dan lipidomik menggunakan two-dimension liquid chromatography ini untuk analisis metabolit molekul kecil dan lipid dalam sistem biologis, berkontribusi pada penemuan biomarker dan pemahaman mekanisme penyakit. Kemudian pada jurnal ini itu menyoroti betapa beragamnya dan pentingnya aplikasi two-dimension liquid chromatography yang sudah saya jelaskan tadi dalam berbagai bidang penelitian dan industri dengan fokus pada efisiensi, selektivitas, dan perkembangan teknis yang mendorong penggunaannya yang luas. Oke, sekarang masuk kepada kesimpulan dari jurnal ini, yaitu popularitas liquid two-dimension liquid chromatography ini juga berkembang secara signifikan sejak tahun 2000. Hal ini itu mengakibatkan dan membuat adanya perluasan yang sangat besar dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah kemajuan dalam pengatur instrumen, mode operasional, dalam teknik modulasi.
yang nantinya menghasilkan lebih banyak fleksibilitas dan penerapan yang lebih luas dari teknik analisis ini. Kromatografi cair dimensi adalah teknik yang ampuh untuk analisis sampel kompleks karena kemampuannya mencapai kapasitas puncak yang lebih tinggi dan daya pisah yang sangat meningkat dibandingkan dengan kromatografi cair yang satu dimensi yang biasa tadi. Kemudian baru-baru ini, penggunaan mekanisme pemisahan serupa itu di kedua dimensi semakin populer karena menghindari masalah yang timbul dari penggabungan dua mekanisme pemisahan yang berbeda. Sebagian besar publikasi mengadopsi fase terbalik atau reverse phase ini dalam dimensi pertama dan kedua karena keuntungannya yang ditawarkan gitu, termasuk penerapan kondisi reverse phase yang luas pada berbagai sampel, pengetahuan yang rinci tentang mekanisme retensi reverse phase, dan ketersediaan komersial dari ratusan alat stasioner yang berbeda-beda. Banyak aplikasi reverse phase liquid chromatography dan reverse phase liquid chromatography yang dikembangkan dan diterapkan pada analisis makanan, produk alami, obat-obatan tradisional yang ada di Cina atau di Tiongkok itu, dan obat-obatannya. Aplikasi lain didedikasikan untuk analisis lingkungan. Bidang pengaplikasiannya ini juga secara bertahap diperluas ke analisis metabolomik, lipidomik, dan peptida. Berdasarkan kompleksitas dan sifat sampel biologis, mode operasional yang berbeda telah dikembangkan untuk analisis yang ditargetkan dan tidak ditargetkan. Kemudian, teknologi dan kemajuan baru yang dikembangkan untuk reverse phase liquid chromatography dan reverse phase liquid chromatography ini menjadikannya teknik yang menjanjikan dalam pemisahan berbagai sampel kompleks yang memberikan kapasitas puncak praktis dan daya pemisahan yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan akan semakin banyak penerapan yang dilakukan di tahun-tahun mendatang dengan menggunakan reverse phase liquid chromatography dan reverse phase liquid chromatography. Oke, setelah dari kesimpulan itu, saya akan menjelaskan ulang juga mengenai kesimpulannya. Jadi, di jurnal tersebut kita juga dijelaskan ya, perkembangan dan keuntungan dari kromatografi cair multidimensional atau multidimensional liquid chromatography, khususnya pada two dimension liquid chromatography. Oke. Sejak tahun 2000, ini adalah poin-poin yang akan yang saya jelaskan, itu poin-poin eh, seperti apa sih semenjak tahun 2000 si perubahan dari two dimension liquid chromatography ini. Sejak tahun 2000, popularitas multidimensional liquid chromatography telah berkembang secara signifikan. Kemajuan dalam pengaturan instrumen, mode operasional, dan teknik modulasi telah memperluas fleksibilitas dan penerapannya. Kemudian keunggulan two-dimension liquid chromatography merupakan teknik yang ampuh untuk menganalisis sampel kompleks. Teknik ini mampu mencapai kapasitas puncak yang lebih tinggi dan daya pisah yang sangat meningkat dibandingkan dengan kromatografi cair yang one dimension atau satu dimension itu, yaitu one dimension liquid chromatography. Oke, penggunaan mekanisme pemisahan yang serupa. Baru-baru ini, penggunaan mekanisme pemisahan serupa di kedua dimensi. Misalnya, reverse phase liquid chromatography itu yang multidimension itu menjadi semakin populer. Pendekatan ini menghindari masalah yang timbul dari penggabungan dua mekanisme pemisahan yang berbeda. Kemudian, kelebihan dari reverse phase itu. Banyak publikasi jurnal yang sudah diterbitkan menggunakan reverse phase dalam two dimension karena berbagai keuntungannya, gitu. Penetapan kondisi reverse phase ini yang luas dalam berbagai sampel serta pengetahuan yang rinci tentang mekanisme retensi dari reverse phase ini serta ketersediaan komersial dari ratusan alat stasioner fase yang berbeda-beda. Berbagai aplikasi reverse phase liquid chromatography ini sudah dikembangkan dan juga sudah diterapkan pada beberapa bidang seperti analisis makanan, produk alami, obat-obatan tradisional di Tiongkok, dan juga obat-obatan yang dijual. Kemudian juga
digunakan dalam analisis lingkungan. Bidang aplikasi ini terus berkembang, termasuk analisis metabolik, lipidomik, dan peptida. Kemudian mode operasional yang berbeda. Berdasarkan kompleksitas dan sifat sampel biologis, berbagai mode operasional telah dikembangkan untuk analisis yang ditargetkan dan tidak ditargetkan. Teknologi dan kemajuan yang baru. Teknologi dan kemajuan baru dalam reverse phase liquid chromatography ini membuatnya menjadi teknik yang menjanjikan untuk pemisahan berbagai sampel yang kompleks, menyediakan kapasitas puncak praktis dan daya pemisahan yang sangat tinggi. Kemudian saya akan membacakan prediksi masa depan bagi reverse phase liquid chromatography ini. Reverse phase liquid chromatography ini diharapkan semakin banyak pengaplikasiannya, mengingat banyak keuntungan yang sudah dipaparkan yang saya sudah bilang tadi. Dengan adanya keuntungan-keuntungan tersebut, saya saya juga berharap reverse phase liquid chromatography ini dapat dikembangkan dan digunakan di mana saja dan sudah tersebar luas. Diharapkan menggunakan RPLC di tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi secara keseluruhan jurnal ini menyoroti bagaimana two dimension liquid chromatography khususnya dengan menggunakan fase terbalik di kedua dimensi telah menjadi teknik analitis yang sangat efektif untuk berbagai jenis sampel kompleks dan diharapkan terus berkembang dengan berbagai aplikasi baru di masa depan. Sesuai dengan yang sudah saya paparkan tadi, karena banyak juga manfaatnya, sangat diharapkan juga dari two dimension liquid chromatography ini untuk berkembang juga. Mungkin cukup sekian paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan yang saya bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua dan juga saya sebagai saya Muhammad Yasin Mufid pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan dan semoga eh, materi yang sudah saya bawakan juga membawa manfaat dan menambah wawasan kita mengenai liquid chromatography. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.